Bersemilah Indonesia. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang mengizinkan saya, Emily, dapat berdiri di sini sebagai putri Indonesia yang akan berorasi tentang profil pelajar Pancasila. Pancasila menjadi pedoman dasar bangsa Indonesia. Ideologi yang mempersatukan bangsa. Tetesan darah dan ribuan nyawa para pahlawan telah terbayarkan dengan kemerdekaan Ibu Pertiwi. Jangan lengah hanya karena kita telah merdeka. Mempertahankan kemerdekaan tidaklah mudah. Waspadalah selalu terhadap ancaman-ancaman dari dalam dan luar Indonesia. Terutama di era globalisasi ini. Bangsa yang berkarakter Pancasila adalah bangsa yang bermoral dan mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta turut berperan dalam menciptakan perdamaian dunia. Pelajar yang berkarakter Pancasila adalah pelajar yang berperilaku sopan dan bertutur kata lembut, membantu sesama tanpa pamrih, bekerja keras dan selalu ingat untuk menjalankan ibadah. Tumbuhkan rasa nasionalismemu untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pupuklah karakter Pancasila sejak dini. Apa yang kau punya? Apa yang membuatmu terdiam? Putra dan putri Indonesia, jangan hanya berpangku tangan menjadi penonton sejarah. Torehkan prestasimu untuk bangsa Indonesia. Jangan jadikan pandemi ini sebagai penghalang. Jadikanlah sebagai pemersatu bangsa dan teruslah berkarya untuk negeri kita yang tercinta. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ingatlah selalu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mulailah dari bakatmu. Wahai putra-putri Indonesia, kenalkanlah budaya dan tarian tradisional agar mata dunia memandang. Lantunkanlah lagu daerah Indonesia dengan iringan musik tradisional kepada seluruh dunia. Berbanggalah mengenakan batik dan pamerkanlah di panggung dunia. Aku bangga jadi anak Indonesia. Pelajar Pancasila, bersemilah hai tunas-tunas bangsa. Harumkanlah nama Indonesia tanpa henti. Tak banyak kata yang kuucapkan, tapi kuharap ini dapat membuka mata dan telinga semua pemuda-pemudi Indonesia agar Pancasila semakin mendarah daging dan berakar di hati kita. Wahai tunas bangsa, buktikanlah cintamu pada Indonesia. Kobarkan nyawa jiwa api Pancasila. Merdeka! Bersama dengan Pancasila. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Syurga. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya yang dapat mengizinkan saya, Emily, dapat berdiri di sini sebagai putri Indonesia yang akan berorasi tentang mewujudkan ketahanan nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila dalam masyarakat multikultural. Sesuai dengan faktanya, Indonesia terbentuk bukan atas persamaan, tetapi atas perbedaan. Sesungguhnya, multikulturalisme tercipta akibat kondisi sosiokultural dan geografis Indonesia yang sangat luas dan beragam. Beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan ratusan suku bangsa yang ada di Indonesia membuat Indonesia kaya akan keberagaman. Hal ini patut kita syukuri. Namun, jangan lengah. Perjuangan ini belum berakhir.
Lanjutkan estafet perjuangan bangsa. Multikulturalisme yang tak berdasarkan Pancasila akan menjadi tombak tak bertuan. Untuk mewujudkan insan yang berjiwa Pancasila tidaklah mudah. Karena Pancasila mempunyai banyak harapan dan cita-cita bangsa. Lihatlah sekeliling. Tidakkah kau sadar akan lemahnya implementasi Pancasila di Indonesia? Wahai putra-putri Indonesia, bersiap siagalah terhadap ancaman-ancaman yang dapat menggeser ideologi Pancasila. Waspadalah terhadap perang proksi, perang asimetris, dan perang hibrida yang dapat mengguncangkan mental dan karakter bangsa. Tidakkah kau sadar akan kurangnya nilai-nilai Pancasila di Indonesia ini? Apa yang terjadi pada bumi pertiwi ini jika kita tanpa Pancasila? Jangan biarkan cucuran darah para pahlawan tumpah dengan sia-sia bagaikan perjuangan tak berujung. Jangan biarkan pertumpahan darah terjadi lagi hanya karena multikulturalisme kita yang tercerai-berai. Satu hal yang pasti, kita membutuhkan Pancasila sebagai pemersatu bangsa, penguat ketahanan nasional. Mengapa kita membutuhkan ideologi? Ideologi sebagai penentu arah cita-cita bangsa. Mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak yang lain? Pancasila mempersatukan suku, ras, budaya, etnis, geografis dalam satu titik dan mewujudkan kebinekaan pada setiap sila-silanya. Pancasila itu sakti. Kesaktiannya dapat menjadi jawaban dari semua permasalahan, tantangan yang ada di lingkungan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila sebagai identitas bangsa. Pancasila sebagai jati diri bangsa berarti seluruh jajaran pemerintah harus bersikap sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Ketahanan nasional sangat penting bagi tugas pokok pemerintah demi tegaknya hukum dan ketertiban serta kemakmuran dan kesejahteraan demi terselenggaranya keamanan dan pertahanan untuk mewujudkan keadilan sosial dan hukum demi pengaktualisasian diri dalam masyarakat multikultural. Yakinlah putra-putri Indonesia bahwa Pancasila dapat menjadi pemersatu multikultural Indonesia. Wahai putra-putri Indonesia, jangan hanya berdiam diri menjadi penonton sejarah. Jangan hanya menjadi tunas-tunas yang pupus, tunas-tunas tanpa nama. Apa yang bisa kalian lakukan untuk Indonesia tercinta kita? Wahai putra-putri Indonesia, terimalah dan hargailah budaya dan adat Indonesia sebagai hadiah dan anugerah. Tingkatkanlah rasa Pancasila, tingkatkanlah rasa toleransi
toleransi terhadap sesama. Berkorbanlah demi keutuhan Indonesia. Jangan jadikan keberagaman sebagai penghalang. Jadikanlah sebagai pemersatu bangsa agar Indonesia dapat maju melangkah ke depan dengan keberagaman. Sekali Indonesia, tetap Indonesia. Jadilah manusia Nusantara dengan keberagaman adat dan budaya. Wahai putra-putri Indonesia, tunas-tunas bangsa, pertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Junjunglah tinggi multikulturalisme dan tanamlah Pancasila dalam pendidikan formal dan informal. Bangunlah karakter bangsa, karakter Pancasila, agar kita dapat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wahai putra-putri Indonesia, marilah kita bersama-sama membangun benteng pertahanan dan keamanan terhadap ancaman-ancaman yang dapat melumpuhkan budaya Indonesia. Junjunglah tinggi multikulturalisme Indonesia dan dukunglah pemerintah yang dapat menjamin hak-hak masyarakat, terutama mereka kaum minoritas yang rentan akan diskriminasi. Salam satu nyali, jiwa Pancasila, merdeka! Terima kasih. Bagus ya, untuk siapa ini? Emily ya. Oke. Kamu selain cantik, memberi suasana yang berbeda hari ini. Ini ada mana? NTT bukan? Ya, suku Alor. Oh, oke. Suku Alor, ciri khasnya apa ya suku Alor itu? Ya, keberagaman mulailah dengan mengetahui filosofi busana yang kamu pakai. Kamu bisa menerima kelebihan dan kekurangan. Ya, mengenali, mulai mencintai. Nggak apa-apa, itu hanya selingan. Baik, ada catatan-catatan dari saya. Pertama, Emily menyampaikan bahwa kita ini ada ancaman-ancaman ya. Terus poin berikutnya yang saya catat adalah kurangnya nilai Pancasila. Tadi ada disebut seperti itu. Kita tuh mengalami kurangnya nilai Pancasila. Ya, kemudian pertumpahan darah jangan terulang lagi, gitu ya. Kemudian ada permasalahan dan tantangan sekarang apa yang dihadapi sudah disampaikan. Ketahanan nasional itu penting untuk menciptakan keadilan sosial. Maka budaya berbeda itu perlu diterima dengan cara-cara seperti itu. Baik, Emily. Mungkin begini, kalau saya boleh beri masukan untuk mengantar pemikiran kita untuk seide dengan opinimu, mungkin dengan metode yang kamu, dengan isi yang tadi kamu sampaikan, mungkin saya boleh beri saran. Sampaikan dulu. Kalau kamu mau mulai dari ancaman apa? Tentang budaya ya. Ancaman budaya yang sekarang ini mungkin akan mengganggu, akan mungkin menggoda generasi muda untuk tidak mencintai perbedaan, bahkan tidak menghargai perbedaan. Ambil contoh misalnya seperti itu. Apa ancamannya yang menurut kamu mengancam saat ini? Budaya apa? Yang dari berbagai budaya itu apa yang mengancam budaya bangsa Indonesia? Nggak apa-apa, itu disampaikan. Yang paling konkret apa? Kemudian pakailah metode berbandingan, bisa dipakai, membandingkan. Ya, misalnya budaya yang seperti apa, kemudian budaya yang kita miliki bagaimana, yang bisa membangun sebuah persatuan lalu akhirnya menciptakan ketahanan dan seterusnya. Itu berikan itu perbandingan itu. Untuk menggambarkan bahwa kita kalau mau mencapai ketahanan nasional, ya terimalah keberagaman, misalnya seperti itu. Jadi saya belum menemukan ancaman-ancaman
kultural apa yang bisa yang harus kita hadapi yang mengancam ketahanan bangsa kita. Tadi sudah disebut sedikit tapi terakhir ya, minoritas. Itu poinnya keluar tapi di akhir-akhir gitu loh. Itu kan bisa jadi contoh tadi ya, bahwa kita ini juga punya ancaman dalam diri gitu loh, berkaitan dengan lemahnya menghargai keberagaman. Misalnya kaum minoritas. Lalu kita sebagai minoritas apa? Kan minoritas bukan hanya suku, tapi juga agama dan lain-lain. Lalu bagaimana menghadapinya? Mungkin apa ya, menurut kamu apa yang harus dilakukan selain sebuah regulasi, undang-undang dan lain-lain? Kemudian fakta-fakta apa ini? Saya catat ya, fakta-fakta yang disampaikan melalui perbandingan untuk akhirnya kamu mengalir ke bagaimana kita sebagai generasi muda menghadapi itu. Sehingga kita akhirnya, yuk ketahanan macam apa yang mau kita tularkan, yang mau kita ajak teman-temanmu itu, ketahanan macam apa yang menurut kamu lebih urgent. Jadi itu cara-cara itu yang konkret, kemudian yaitu cara penyampaiannya dari yang mulai dari fakta konkret, dari perbandingan, dari yang besar lalu menuju kepada apa yang mau kita lakukan dari hal-hal tersebut. Selebihnya banyak loh kelebihan kamu ya untuk ekspresi dan lain-lain gitu ya. Kamu sangat berpikir ya. Jadi waktu ada beban pikir ya sambil berpikir karena ya harus improvisasi dan lain-lain. Oke, bagus. Jadi kamu seperti yuk sambil ngomong tuh mikir ya pelan-pelan. Itu oke banget gitu ya. Yang juga bisa menyihir kita semua. Cuma itu tadi mungkin supaya lebih fokus coba ditata lagi seperti struktur. Oke, terima kasih. Mungkin Bu. Ya, untuk Emily Jane sangat luar biasa ya, Emily ya, totalitas sekali, cantik, pakaiannya juga cocok ya, pakaian daerah. Nah, Emily, tadi Emily temanya adalah ideologi Pancasila mewujudkan ketahanan nasional dalam konteks multikultural. Nah, dalam mewujudkan ketahanan nasional tentu saja ada ancaman. Tadi sudah disampaikan masukan-masukan dari Bu Ika terkait ancaman-ancaman itu. Memang sama seperti yang saya dirasakan Bu Ika, itu sebenarnya sama yang saya rasakan. Contoh dari ancaman itu apa? Tapi muncul satu yaitu minoritas, sama ya. Tetapi yang di sini ada kata-kata dalam konteks multikultural. Nah, multikultural itu kan sebenarnya bisa Emily ini sampaikan multikultural itu seperti apa multikultural ya. Kemudian Pancasila sebagai pemersatu bangsa, ada aktualisasi diri dalam multikultural. Aktualisasi diri konkretnya itu bagaimana? Jadi kurang memang sudah disampaikan oleh Emily beberapa, tetapi masih kurang fokus di situ. Ya, jadi banyak hal yang masih belum terperinci di situ. Nah, dalam kaitannya ideologi Pancasila, sebagai Pancasila itu merupakan dasar negara. Nah, di sini bisa Emily kaitkan juga dengan sila-sila di dalam Pancasila. Perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di mana ini bisa langsung konkretnya itu bisa Emily sampaikan. Tapi belum tersampaikan di sini. Begitu ya, berkaitan dengan isi. Terima kasih. Ya, Emily. Ya, Emily. Sebenarnya apa yang kamu kehendaki terhadap para audiens? Oke, ya, jadi supaya kita menghargai multikultural. Jadi kalau kita bicara Pancasila itu adalah identitas. Kemudian multikultural itu juga identitas. Jadi multikultural di sini harus didasarkan pada Pancasila. Secara penyampaian oke lah. Jadi bahasa ya, kemudian ekspresi mungkin perlu ditajamkan lagi.
apa yang kamu kehendaki terhadap audiens itu apa yang kamu kehendaki. Jadi saya kurang menangkap secara mantap di sini. Ya, itu saja. Dan secara keseluruhan oke lah, sudah baik. Terima kasih, Emily. Terima kasih atas komentarnya Dewan Juri. Kepada Emily Chai kami persilakan untuk kembali turun.